Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Mazmur pasal 51 ayat 19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tambyar remuk sing neng ati, apa ngene iki sing jenenge korban janji. Wis sambyar aku kudu kapiye, metu ngendi supaya ketemu kowe. Tresnaku kesasar, seneng karo kowe, salah nggonku milih pacar. Wis sambyar lara sing tarasake, kowe lunga ninggalke aku nang kene. Ambyar. Ambyar merupakan kata bahasa Jawa yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan berarti tercerai-berai, terpisah-pisah, hancur berkeping-keping, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar ini menjadi populer karena digunakan oleh Didi Kempot, seorang seniman campur sari, sebagai judul sebuah lagu ciptaannya. Dan itulah sebabnya para penggemarnya lalu menyebut diri mereka sebagai Sobat Ambyar. Didi Kempot memiliki nama asli Dionisius Prasetyo, laki-laki kelahiran 31 Desember 1966 di Solo, Jawa Tengah ini merupakan anak keempat dari 5 bersaudara, buah hati pasangan suami istri Hadi Suranto yang merupakan seorang pelawak dan Umiati Siti Nurjana yang merupakan seorang pesinden. Sejak kecil Didi Kempot dipelihara oleh ayahnya karena ibunya memutuskan untuk bercerai dari ayahnya dan pergi meninggalkan seluruh warganya demi untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Ayahnya merupakan seniman miskin di Ngawi, sebuah kota kecil dekat Solo. Dan dari ayahnya tercinta tersebut, Didi Kempot belajar bernyanyi dan mencipta lagu.
Pada usia remaja, Didi Kempot sudah mencari nafkah dengan mengamen, dan pangkalan utamanya adalah stasiun balapan Solo. Beberapa tahun kemudian, Didi Kempot nekat merantau ke Jakarta dan menyewa satu kamar kecil di belakang kuburan Petamburan. Katanya, kamarnya sempit, hanya cukup untuk tidur. Begitu buka jendela, langsung lihat kuburan. Di Jakarta, Didi Kempot memilih untuk mengamen di trotoar Bundaran Selipi. Bersama beberapa teman senasib, ia membentuk grup yang diberi nama Kelompok Pengamen Trotoar, disingkat Kempot. Nama inilah yang kemudian melekat pada dirinya sampai ia meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2020. Di kamar sempit pas di belakang pekuburan Petamburan itulah Didi Kempot mengembangkan imajinasinya untuk mencipta lagu demi lagu dalam bahasa Jawa yang kemudian menjadi populer di Indonesia, bahkan di Belanda dan Suriname yang memang cukup kental dengan budaya Jawa. Sepanjang hidupnya di dunia selama kira-kira 53 tahun, lebih dari 700 lagu sudah diciptakan oleh Didi Kempot. Ciri khas dari lagu-lagunya memang tidak jauh dari kata ambyar, karena mungkin memang hal itulah yang mewarnai perjalanan hidupnya yang penuh dengan penderitaan yang membuat hati hancur berkeping-keping. Lagu-lagu karya Didi Kempot sejatinya memang penuh dengan luka hati yang ambyar, baik karena ditinggal mati ayah tercinta, ditinggal kekasih yang berselingkuh atau pergi entah kemana, dan kisah-kisah sedih lainnya. Itulah sebabnya Didi Kempot kemudian mendapat julukan unik dari Sobat Ambyar sebagai Godfather of Broken Heart atau Bapak Patah Hati. Sahabat-sahabat Kristus, saya termasuk salah satu pengagum Didi Kempot dengan karya lagu-lagu campur sarinya yang ambyar. Meskipun sejatinya saya bukanlah sobat ambyar. Menurut saya, kesuksesan lagu-lagu karya Didi Kempot semata-mata tidak hanya terletak pada liriknya yang menggambarkan luka hati yang ambyar, melainkan juga pada melodinya yang justru menunjukkan suasana hati yang riang dan tidak selalu melankolis. Sehingga seakan-akan Didi Kempot ingin menyatakan bahwa luka hati yang ambyar tidak boleh membuat hidup kita juga menjadi ambyar. Semangat yang dibawa oleh Didi Kempot dalam lagu-lagunya itulah yang hendak saya bagikan kepada sahabat-sahabat Kristus. Bahwa luka hati yang ambyar tidak boleh membuat hidup kita juga menjadi ambyar. Karena bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan keluar itu ada pada Allah, seperti kata pemazmur. Sahabat-sahabat Kristus, Mazmur pasal 51 merupakan mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia berbuat dosa dengan menghampiri Batseba dalam suatu perzinahan yang dilanjutkan dengan pembunuhan berencana terhadap Uria, suami sah dari Batseba. Mazmur pasal 51 ayat 1 dan 2. Peristiwa tersebut merupakan noda terbesar yang mencemari catatan hidup Daud yang terpuji. Sehingga dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 5 disebutkan, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Hati Daud menjadi ambyar karena menyadari keberdosaannya
di hadapan Allah. Mazmur pasal 51 ayat 5 sampai 7. Oleh karena itu, Daud kemudian memohon belas kasihan Allah yang penuh rahmat untuk menghapuskan pelanggarannya, membersihkan seluruh kesalahannya, dan menahirkan dirinya dari dosanya. Mazmur pasal 51 ayat 3 dan 4. Daud melakukan hal itu karena ia mengenal Allahnya dan ia bermazmur. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur pasal 51 ayat 19. Sahabat-sahabat Kristus, Mazmur Daud ini memang dialaskan pada suatu peristiwa yang khusus. Tetapi sejatinya Mazmur ini juga dapat diaplikasikan secara umum, seperti halnya Mazmur-Mazmur lainnya. Karena itu, luka hati yang ambyar tidak boleh membuat hidup kita juga menjadi ambyar. Datanglah kepada Allah dengan hati yang ambyar dan nantikanlah pemulihan dari Allah, karena hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah. Amin.